Perkenalkan, nama saya Putu Devi Pradnyani. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menampilkan materi tentang film Nemathelminthes. Selamat menyaksikan. Kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata nematos yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Jadi, Nemathelminthes artinya cacing yang berbentuk bulat panjang atau silindris atau bisa disebut juga gilik seperti benang. Selanjutnya, mari kita lihat mengenai ciri-ciri dari film Nemathelminthes. Pertama, mari kita lihat dari segi morfologinya. Nemathelminthes memiliki bentuk tubuh silindris dan memipih pada kedua ujungnya. Tubuhnya tidak berruas-ruas atau tidak bersegmen. Permukaan tubuhnya diselimuti oleh lapisan kutikula dan tidak mengandung silia. Tubuhnya hanya memiliki otot longitudinal yang membantunya untuk bergerak. Dan tubuh dari cacing Nemathelminthes memiliki simetri bilateral, yaitu tubuhnya bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat dari segi anatomi Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki 3 lapisan germinal tubuh atau disebut dengan triploblastik yang terdiri dari lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm, di mana di antara lapisan mesoderm dan endoderm itu terdapat pseudoxelom atau rongga semu. Lapisan epidermisnya tipis tetapi membentuk 4 tali longitudinal. Saluran pencernaannya lengkap, lurus, mulut dan anusnya terdapat pada ujung yang berbeda. Memiliki pseudosol atau rongga semu di antara dinding tubuh dan saluran pencernaan. Nemathelminthes tidak memiliki organ sirkulasi dan respirasi. Organ ekskresinya masih sederhana. Sistem syaraf Nemathelminthes terdiri dari cincin syaraf yang mengelilingi esofagus. Alat kelamin antara jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Selanjutnya, mari kita lihat fisiologi dari Nemathelminthes. Yang pertama, sistem gerak. Sistem gerak nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Selanjutnya dari sistem respirasi. Respirasi dilakukan secara aerob melalui permukaan tubuh. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Sistem digesti pada Nemathelminthes, di mana makanan yang masuk melalui mulut akan dihisap oleh faring, lalu sel-sel kelenjar faring menghasilkan enzim dan intestinnya akan menyerap makanan serta melakukan pencernaan intraseluler. Bagian yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, sistem ekskresi terdiri dari 2 saluran tubuh utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di bagian ventral tubuhnya. Selanjutnya, sistem koordinasi. Sistem saraf Nemathelminthes berupa sebuah cincin sirkumfaringeal yang mengelilingi faring. Cincin saraf itu tersusun oleh serabut-serabut saraf dan sel-sel difus. Sistem reproduksi. Cacing jantan ukurannya lebih kecil daripada cacing betina dan mempunyai ekor yang melengkung. Nemathelminthes bereproduksi dengan fertilisasi internal atau terjadi di dalam tubuh. Selanjutnya, mari kita lihat daur hidup dari film Nemathelminthes. Di sini, saya akan mengambil contoh daur hidup dari cacing Ascaris. Pertama, cacing Ascaris dewasa yang berada pada usus halus manusia akan bertelur. Telurnya itu akan keluar bersamaan dengan feses manusia. Lalu, telur akan berkembang menjadi sebuah embrio. Dan manusia dapat tertular telur Ascaris melalui mulut. Telur yang telah tertelan oleh manusia akan masuk ke usus halus dan menetas. Setelah menjadi larva akan keluar dari usus halus, bermigrasi ke jantung dan paru-paru.
Dari paru-paru, larva tersebut akan masuk ke faring atau ke kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan. Kemudian, larva tersebut akan tumbuh dewasa di dalam usus halus manusia. Setelah dewasa, cacing Ascaris akan kembali bertelur. Selanjutnya, mari kita lihat habitat dari Nemathelminthes. Cacing Nemathelminthes hidup sebagai endoparasit pada hewan avertebrata maupun hewan vertebrata dan hanya beberapa anggota saja yang hidup bebas. Mereka biasanya ditemukan di dalam usus halus manusia seperti Ascaris lumbricoides, pada usus halus babi seperti Ascaris lumbricoides var, atau juga pada usus sapi. Ada juga yang menjadi parasit pada insekta dan krustase, contohnya dari golongan Nematomorpha. Ada juga yang hidup bebas, yaitu dari golongan Chinorrhyncha, dan biasanya terdapat pada permukaan lapisan lumpur dan pasir di lautan dangkal. Selanjutnya, mari kita lihat klasifikasi dari filum Nemathelminthes. Berikut ini akan dibahas bermacam-macam hewan yang memiliki kemiripan ciri dengan anggota nematoda, namun masih banyak diperdebatkan kedudukannya dalam taksonomi. Yang pertama ada Rotifera. Ciri-cirinya yaitu berukuran mikroskopis, hidup di air tawar dan air laut, tubuhnya silindris, tidak bersegmen, bagian anterior tubuhnya memiliki mahkota atau cakram bersilia, bagian posterior berbentuk kaki menggarpu, dan dinding tubuhnya tertutup kutikula. Yang kedua ada Gastrotricha. Ciri-cirinya yaitu berukuran mikroskopis, hidup di antara endapan atau di dasar perairan tawar dan laut, tubuhnya silindris, tidak bersegmen, atau seperti cacing kecil. Dinding tubuhnya tertutup kutikula yang dilengkapi duri atau sisik. Alat kelamin ada yang terpisah, ada juga yang terdapat dalam satu individu. Yang ketiga, Nematomorpha. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya silindris, salah satu ujungnya tumpul dan membulat, panjang, ramping, tidak bersegmen, dan di bagian luar berwarna kuning, abu-abu, coklat, atau hitam. Cacing muda hidup sebagai parasit pada krustase atau insekta, sedangkan yang dewasa hidup bebas di air tawar. Permukaan tubuhnya dilapisi kutikula dengan papila. Yang keempat ada Chinorrhyncha. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya tersusun dari 13-14 sonites atau ruas-ruas yang saling tumpang tindih. Dinding tubuh tertutup kutikula dari kitin. Bagian dorsal tubuh dan roterannya mempunyai banyak duri tanpa silia. Hidup di air laut pada pasir atau lumpur. Makanannya adalah alga atau bahan organik yang sudah mati. Berikut ini merupakan gambar dari Rotifera, Gastrotricha, Nematomorpha, dan Chinorrhyncha. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh dari filum Nemathelminthes. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Cacing gelang hidup di dalam usus halus manusia dan menghisap sari makanan yang ada di dalam usus halus. Cacing gelang merupakan penyebab penyakit Ascariasis. Yang kedua ada Wuchereria bancrofti atau cacing filaria. Cacing filaria ini hidup di dalam pembuluh darah dan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh getah bening yang dapat mengakibatkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis. Cacing ini disebarkan oleh nyamuk Culex. Selanjutnya ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Cacing tambang hidup di dalam usus manusia dan memiliki alat mengait untuk mencengkram dan menghisap darah. Dan yang selanjutnya ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing kremi menyerang usus besar manusia dan menyebabkan timbulnya rasa gatal yang terus-menerus di sekitar dubur. Baiklah,
Sekian saja video saya kali ini mengenai film Nematelmintes. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.